Mari kita membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai ayat 30. Penetapan perjamuan malam atau perjamuan Tuhan. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan jam persekutuan kami ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya Engkau sajalah yang dimuliakan. Ampunilah dosa kami, berikan kami pertolongan melalui Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita belajar lagi dari pengetahuan dasar Alkitab. Kita sudah sampai di bab yang mengenai perjamuan Tuhan, Lord's Supper. Di pelajaran 13 di buku kita adalah halaman 116. Banyak orang menamakannya sebagai perjamuan kudus, Holy Communion. Kenapa disebut kudus? Karena sifatnya kudus. Kenapa disebut Tuhan, perjamuan Tuhan Yesus? Karena yang mengadakan adalah Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi ada dua nama ya, Lord's Supper atau Holy Communion. Senchan. Sen itu kudus, chan itu makan. Nah, kalau kita lihat di gereja, Tuhan Yesus memberikan 2 sakramen, bukan 7. Masih ingat apa itu 2 sakramen? Sakramen baptisan dan perjamuan Tuhan. Nah, Roma Katolik mengatakan ada 7 sakramen. 5-nya adalah apa itu? KRM, yaitu konfirmasi, rekonsiliasi, minyak urapan, pernikahan, dan yang terakhir adalah ordinasi ataupun penabisan imam ataupun penabisan pendeta. Kalau kita lihat di Alkitab hanya ada dua sakramen. Nah, apa arti sakramen? Kalau kita baca di buku-buku teologi ya, sakramen itu artinya misteri, rahasia. Rahasia. Nah, Gereja Baptis tidak mau menamakan hal ini sebagai sakramen, mereka menamakan sebagai ordinan. Ya, sebenarnya sakramen ya. Nah, kalau kita lihat gereja ada berapa macam kepemerintahannya. Jadi gereja juga ada sistem pemerintahan. Seperti di dunia ini ada berapa sistem pemerintahan? Ada demokrasi yang kita sebut sebagai presidensial Indonesia. Jadi presidennya dan wakil presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Itu seperti Amerika. Tapi ada negara yang seperti Singapura, Malaysia, mereka tidak memilih pemimpin tertinggi mereka secara langsung. Itu disebut parlementer. Jadi mereka memilih anggota-anggota parlemen. Jadi dari antara anggota parlemen itu akan disepakati satu orang menjadi Perdana Menteri. Seperti mana? Inggris. Inggris itu parlementer. Kalau Singapura, parlementer. Malaysia, parlementer. Jadi PM-nya ataupun Perdana Menterinya harus menjadi anggota DPR dulu. Paham ya? Dipilih dulu. Nah, baru nanti partai-partai di parlemen itu sepakat siapa yang jadi Perdana Menteri. Itu parlementer ya. Tidak dipilih langsung. Kalau kita presidensial. Jadi presiden, wakil presiden dipilih langsung. Nah, kalau kita lihat di dalam gereja ada berapa sistem pemerintahan gereja? Di gereja juga ada sistem pemerintahan loh. Nah, kalau kita lihat di Alkitab,
yang Alkitabiah itu namanya Presbyterian ataupun para penatua. Kenapa begitu? Kalau kamu lihat Perjanjian Lama, para penatua diangkat oleh Allah untuk membantu Musa. Kemudian di Perjanjian Baru, kalau kamu baca di surat 1 Timotius, syarat-syarat menjadi penatua. Penatua itu bahasa Indonesia, bahasa Bataknya sintua. Kalau bahasa yang lain tua-tua, penatua. Bahasa Yunaninya adalah presbiteros atau presbiterian. Nah, presbiterian ini, penatua ini adalah bukan satu orang, tapi terdiri dari beberapa orang. Nanti akan saya jelaskan. Itu sistem pemerintahan gereja yang Alkitabiah. Kemudian yang kedua, itu kalau kita lihat gereja seperti Roma Katolik, gereja HKBP, mereka punya yang namanya apa? Ephorus, atau yang disebut dengan bishop. Kalau gereja Roma Katolik disebut paus. Jadi ada satu orang dipilih untuk menjadi pemimpin tertinggi. Nah, itu tidak Alkitabiah, tapi ternyata ada di dunia ini seperti itu. Paham ya? Jadi kalau di HKBP yang paling tinggi siapa? Ephorusnya. Kalau di gereja-gereja Anglikan di Inggris, pemimpin tertingginya namanya apa? Bishop. Ataupun Archbishop ya, bishop ketua. Nah, kalau kita lihat lagi, ada yang ketiga, sistem pemerintahan gereja yang disebut dengan kongregasi. Kongregasi. Nah, kongregasi itu adalah seluruh anggota gereja adalah pemimpinnya. Jadi mereka kalau mau melakukan satu keputusan yang kritikal, mereka akan rapat seluruh anggota gereja untuk menentukan, boleh nggak itu dijalankan. Itu gereja-gereja baptis. Paham ya? Jadi kalau saya perlihatkan kepada kalian, ini segitiga ya. Ya, segitiga. Nah, kalau gereja Presbyterian, menurut saya gambarnya adalah segitiga bagian yang paling bawah, ini adalah anggota-anggota gereja. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2, ada 3.000 orang yang bertobat dan tambah yang sudah percaya 120 orang. Jadi mereka menjadi anggota gereja. Kemudian di Kisah Rasul 6 dipilihlah yang namanya diaken. Nah, kemudian diaken ini sebenarnya membantu para penatua, yaitu para rasul. Nah, tapi para rasul ini jumlahnya bukan hanya satu orang. Petrus bukan paus, bukan. Dia hanya koordinator saja. Nah, kemudian kalau kita lihat di paling atas ini ada segitiga puncak. Siapa itu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Gereja dipimpin oleh Allah secara langsung, tapi di bawahnya ada para penatua dan dibantu dengan para diaken. Ya, diaken itu di Indonesia disebut dengan majelis. Majelis yang melayani. Nah, sedangkan di bawah ini adalah anggota-anggota gereja. Nah, kita lihat di sini, di dalam diktat kita, halaman 116, gereja-gereja baptis. Itu biasanya gereja-gereja kongregasi. Apa kongregasi? Seperti ini dia, terbalik. Jadi kalau mau mengambil keputusan, satu keputusan, anggota gerejanya rapat. Boleh nggak? Mau membeli mobil. Nah, satu orang satu suara. Voting mereka. Seperti ini. Segitiga terbalik. Kalau yang kedua, gereja yang disebut episkopal, itu satu pemimpinnya di sini, paus. Paus. Di mana Allahnya kalau gereja itu pimpinan tertingginya paus. Nggak masuk akal kan? Betul nggak? Jadi kalau gereja kita ini kan Presbyterian, ini banyak penatua di sini. Nah, di atasnya itu persis ada apa? Segitiga yang saya namakan sebagai apa? Segitiga Tritunggal. Jadi gambar ini saya yang bikin ya, nggak ada di buku teologi ya. Kalau kamu belajar organisasi gereja, ya nggak ada. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah, para penatua ini juga dalam kitab Wahyu, kamu akan jumpai ada 24 penatua. Berapa? Di kitab Wahyu 24. Jadi bukan pimpinan tunggal seperti gereja Roma Katolik atau HKBP yang disebut dengan Ephorus, bishop ataupun paus. Ya. Nah, kita lihat ya gereja yang ini ya, kongregasi itu seperti ini ya. Terbalik segitiga. Nah, kalau yang segitiga terpotong ini gereja apa? Gereja Presbyterian. Kenapa segitiganya terpotong? Atasnya ada Allah Tritunggal. Kalau gereja Roma Katolik segitiganya puncak, puncaknya siapa? Paus. Makanya Paus datang ke Indonesia kan? Bulan apa itu?
Paham ya? Jadi satu dia pemimpinnya. Ya. Nah kita lihat ya. Jadi ada 3 ya. Masih ingat nggak? Satu apa? Presbyterian. Pimpinannya apa? Majemuk. Yang kedua, kongregasi, segitiganya terbalik. Kemudian yang episkopal, puncak pimpinannya adalah 1 orang. Paham ya? Ada 3 sistem pemerintahan gereja. Oke? Nah, yang Alkitabiah yang mana? Yang terbalik begini? Bukan. Yang segitiga utuh, pimpinannya Paus? Bukan. Yang betul adalah apa? Segitiga terpotong. Namanya ini apa yang ngajar matematik? Untuk ini. Apa? Trapesium ya. Di gereja kita gereja apa? Trapesium. Ya, trapesium. Jadi di sini ada penatua. Kenapa dipotong? Karena di atasnya ada Allah sendiri. Ya, Allah Tritunggal disambung. Oke. Nah, sekarang kamu lihat ya, kenapa disebut perjamuan Tuhan itu di dalam tata gereja Presbyterian di dunia. Ya, gereja-gereja apa? Presbyterian. Nama lainnya gereja Reform. Ya, yang gereja Reform, gereja Presbyterian, gereja GPIB. GPIB itu sebenarnya gereja Presbyterian. Nah, kalau kita lihat di sini, itu berdasarkan dokumen yang disusun oleh para hamba Tuhan di abad 17. Mereka dari seluruh Inggris, lebih dari 100 hamba Tuhan, berkumpul di kota London. Yang namanya Kompleks Parlemen, yang kita sebut dengan Westminster Complex. Nah, disitulah mereka berkumpul selama beberapa tahun, mereka rapat, merumuskan 3 dokumen. Dokumen yang pertama, pengakuan iman Westminster. Pengakuan iman Westminster. Yang kedua adalah yang disebut dengan apa? Katekisasi lengkap Westminster. Apa itu katekisasi? Katekisasi itu mengajar dengan tanya jawab. Seperti sekarang itu adalah Q&A ataupun FAQ, ya, frequently asked question. Kemudian karena katekisasi yang lengkap ini banyak isinya, kemudian disingkat untuk anak-anak. Disebut katekisasi singkat Westminster. Jadi ada 2 katekisasi ya, yang satu lengkap, yang satu singkat. Yang singkat ini ada berapa pertanyaan? 107 pertanyaan. 107. Ya, jadi waktu mereka bertemu, mereka merumuskan pengajaran ini, ya, 3 dokumen. Pengakuan iman Westminster, katekisasi lengkap Westminster, yang ketiga katekisasi singkat. Yang sekarang kita pelajari di gereja. Pertama-tama itu untuk anak-anak loh. Untuk anak-anak. 107 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama hidup manusia? Pertanyaan pertama apa? Apa tujuan utama hidup manusia? Jawabannya diberikan dan diberikan ayat-ayat pendukungnya. Jawabannya apa? Tujuan hidup utama manusia. Ya sih. Kerja, oke. Alvio. Memberitakan Anjir. Herianto. Jadi cerminan Bapak. Cerminan Bapak. Mawar? Oke. Lorencia? Apa? Bagi Tuhan. Cerita? Melayani Tuhan. Serupa dengan Bapak. Elvia? Memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi tujuan hidup utama manusia, para hamba Tuhan itu sepakat. Ya, dari ayat-ayat yang nanti kita akan bisa baca di Alkitab. Roma 11 ayat terakhir. Tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Untuk apa? Iya, itu. Dan ya, menikmati persekutuan dengan Allah. Menikmati. Maksudnya apa? Kita menikmati pelayanan kita. Jadi kamu sebagai guru itu melayani Tuhan. Jadi kamu bisa nggak dengan sukacita dalam melayani? Ya, kalau kamu punya sukacita, memang beban, ya. Tapi beban apa? Beban yang manis. Sweet burden, apa? Jadi kalau anak nakal, kamu tahu beban, tapi sweet burden. Kenapa begitu? Karena untuk melayani. Jadi mereka menghimpun, ya,
pertanyaan-pertanyaan, memberi jawaban, dan memberikan ya ayat-ayat yang mengajarkan tentang jawaban itu. Nah, kalau kita lihat di pertanyaan 96 dan 97 tentang apa itu perjamuan Tuhan. Kalau kita baca ya, mari. Perjamuan Tuhan adalah sakramen. Apa arti sakramen tadi? Misteri. Ya. Di mana dengan memberi dan menerima roti dan cawan sesuai dengan penetapan Kristus tadi sudah kita baca dalam Matius 26 ayat 26. Jadi kematian Tuhan Yesus diperlihatkan dan penerima yang layak adalah mereka yang tidak mengejar urusan jasmani dan kedagingan saja, tetapi dengan iman mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Dengan semua manfaatnya untuk makanan rohani mereka, ya, makanan rohani dan pertumbuhan dalam kasih karunia, pertumbuhan dalam anugerah diperlukan ya dari mereka yang layak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, bahwa mereka memeriksa diri. Jadi sebelum kita mengambil roti dan cawan, kita harus mengaku dosa. Paham ya? Sehingga ya kita bagaimana bisa membedakan tubuh Tuhan, iman ya untuk memberi makan ya di atasnya, pertobatan kita, kasih dan kepatuhan baru mereka jangan sampai datang dengan tidak layak. Ya, mereka makan dan minum penghakiman untuk diri mereka sendiri. Jadi perjamuan Tuhan itu Tuhan Yesus yang adakan sebelum dia ditangkap dan diadili dan disalibkan. Kalau kita mau lihat dalam Injil ya, itu pasti ya Matius, Markus, Lukas tempatnya itu adalah lastri. Lastri. Matius itu 28 pasal, maka lastrinya apa? 26. Markus berapa pasal? 16. Lastrinya bukan 16, bukan 15, tapi di pasal 14. Paham ya? Di lastri ya. Kalau yang jadi wasit tuh tahu ya tenisnya. Badminton ada lastrinya. Oke. Nah, sebelum game point ya ada lastrinya. Nah, kalau kita lihat kenapa roti? Roti itu karena ini adalah makan malam Paskah, roti yang mereka makan pada saat Yesus berada di ruang atas itu roti tanpa ragi. Roti apa? Roti itu ada dua jenis. Roti tanpa ragi ini mereka makan dalam perayaan Paskah selama 7 hari. Jadi elemen Paskah itu ada roti tanpa ragi, ada anak domba Paskah yang disembelih, kemudian ada sayur pahit. Ya, 3 elemen. Jadi Yesus kalau kita lihat di sini, waktu dia terakhir sebelum dia ditangkap, dia mengambil roti. Ya, rotinya sudah ada, roti tak beragi. Kenapa tak beragi? Itu melambangkan tubuh Yesus tanpa dosa. Kemudian anak domba yang tidak ada cacat juga melambangkan apa? Hidup Yesus yang tanpa dosa. Ya, lambang ya. Jadi Yesus mengambil roti. Kalau kamu baca di sini dia hanya sebut 4 hal, tapi sebenarnya 5 hal. Apa 5 hal? Yang pertama dia mengambil roti. Setelah diambil roti tidak beragi, dia mengucap syukur. Mengucap syukur. Nah, bahasa Yunaninya mengucap syukur itu apa? Eukaristo. Eukaris. Makanya Roma Katolik menamakan perjamuan kudus itu sebagai nama Eukaris. Ya, Eukaristi atau Eukaristo. Eukaristo itu bahasa Yunani dalam bentuk kata kerja. Saya selalu mengucap syukur. Apa artinya Eukaristo? Saya selalu mengucap syukur. You itu baik. Karis itu apa? Anugerah. Anugerah baik selalu saya terima dari Allah. Nah, jadi Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur. Ya, Eukaristo. Setelah itu baru dia apa? Pecahkan. Ya, ambil, syukur, pecah. Yang ketiga, dia bagi. Dia bagi kepada rasul-rasulnya. Yang terakhir baru apa? Dia perintahkan makan. Jadi ada 5 ya. Makanya itu kalau kita lihat di perjamuan kudus seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat yang berikutnya itu ya, saya sudah jelaskan Matius 26, Markus 14, Lukas 24. 24, 23, 24, 23, 22. Lastri ya, paham ya? Berarti Lukas ada 24 pasal. Nah, kalau kamu lihat ya, yang elemen kedua, cawan. Cawan ini di dalamnya berisi apa tadi? Kalau kamu baca, air anggur. Kenapa air anggur? Air anggur ini melambangkan darah Yesus. Ya, darah perjanjian baru yang ditumpahkan ya untuk banyak orang. Dikatakan banyak orang loh. Kenapa enggak semua orang?
Artinya begini ya, perjamuan kudus kan tidak diikuti oleh semua orang, hanya orang yang percaya. Ya, kalau kamu ditanya, bisa nggak darah Yesus menghapus dosa seluruh manusia? Jawabnya bisa. Tetapi kan tidak semua manusia percaya. Paham ya? Jadi darah Yesus sebagai lambang dari, ya, dilambangkan dengan anggur. Oke. Nah, kalau kamu lihat juga perjamuan kudus, perjamuan Tuhan juga dicantumkan dalam 1 Korintus 11 ya, mulai dari ayat 22. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, yang tadi kita baca, sesudah itu ya, jadi setelah dia membagikan roti, memerintahkan muridnya memakan roti, dia mengambil cawan, jadi tindakan kedua, dia mengucap syukur sama ya, Eukaristo, ya, mengucap syukur, lalu dia memberikan kepada para murid sama juga, dia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang, untuk pengampunan dosa. Kenapa anggur ini melambangkan darah Yesus? Karena pada saat Paskah, masih ingat dalam Keluaran 12, jadi orang Israel sebelum keluar dari Mesir, mereka disuruh ya untuk ya menyembelih anak domba Paskah pada tanggal 14 Nisan. 14 Nisan. Nah, orang Israel itu penanggalannya itu berdasarkan bulan. Berdasarkan apa? Seperti orang Tionghoa. Kalau kita bilang ya, pertengahan bulan, bulannya orang Tionghoa pasti bulan purnama. Bulan apa? Ya, purnama ya. Nah, ini demikian juga ya. Nisan 14 itu juga purnama. Jadi pada tengah malam ya, mereka itu ya setelah mereka makan malam Paskah ini, mereka tidak boleh keluar rumah. Jadi sore hari mereka menyembelih domba yang, bukan domba ya, anak domba yang sudah disimpan 4 hari. Mereka ambil anak domba usia 1 tahun, mulai dari tanggal 10. Tanggal berapa? 10 Nisan. Dibawa masuk ke rumah, diperiksa anak dombanya jangan sampai cacat. Kalau cacat, nggak boleh. Ya, kalau keluarganya punya uang, satu rumah, satu anak domba. Kalau nggak punya uang gimana? Boleh join. Ya, jadi domba itu harus disembeli, darahnya ditampung, kemudian dioleskan di ambang pintu. Atasnya dioles, tiangnya oles. Supaya kalau malam hari malaikat pencabut nyawa lewat rumah yang ada darah anak domba, tidak ada satupun anak sulungnya mati. Karena pada malam itu malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawa anak-anak sulung. Mulai dari binatang loh, sampai apa? Manusia, raja, dan juga semua keluarga. Nggak ada yang terkecuali. Ya, mereka semua kan punya dewa, nggak bisa melindungi. Hanya rumah orang Israel yang ada darah anak domba, tidak ada satupun yang mati. Jadi Paskah itu apa artinya? Pas, lewat. Ya, seperti ujian kan, pas kan? Ujian, lulus nggak? Lulus gitu. Ya, seperti pas ya, bahasa Inggrisnya pas ya, jadi Paskah. Jadi darah Yesus dilambangkan dengan darah anak domba. Jadi Tuhan Yesus mengatakan darah perjanjian baru itu dibagikan kepada muridnya, ya, tapi itu sebagai simbol. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, waktu gereja-gereja menerapkan ya, perjamuan Tuhan ini, timbul ya perdebatan. Ya, waktu diadakan di gereja, pengadaan perjamuan Tuhan itu pertama-tama kalau kita baca di Alkitab itu setiap hari Minggu. Setiap apa? Setiap hari Minggu ya. Ya, pada hari kebangkitan Yesus, murid-murid itu berkumpul, mereka pasti ya mengadakan perjamuan itu kudus atau perjamuan Tuhan. Nah, jadi dari sejarah gereja berkembang. Gereja Roma Katolik akhirnya mereka mengganti ya perjamuan itu bukan setiap minggu lagi. Setiap apa? Mereka yang namanya misa. Ada dengar misa nggak? Misa itu bisa Kamis, misa itu bisa apa saja. Bisa pagi, bisa siang malam. Jadi mereka adakan setiap saat. Padahal kalau kita lihat di Alkitab hanya pada hari Minggu. Nah, juga yang kedua yang mereka robah di gereja Roma Katolik, apa itu? Mereka mengatakan roti itu berubah menjadi tubuh Yesus. Anggur berubah menjadi apa? Darah Yesus ketika imam pastor mengucapkan Eukaristi. Jadi sepertinya Yesus mati lagi, keluar darah lagi, disalib lagi. Berulang
kali. Padahal kalau kita lihat apa bedanya Protestan dengan Roma Katolik. Kalau kita lihat salib orang Kristen Protestan, nggak ada Yesus di salib. Kenapa? Karena Yesusnya sudah bangkit. Kalau kamu lihat gereja Roma Katolik, salibnya ada apa? Ada Yesus. Karena mereka selalu mengadakan misa, Eukaristi, itu selalu mereka katakan roti jadi apa? Tubuh Yesus, anggur jadi apa? Darah Yesus. Kalau nggak habis gimana? Rotinya disimpan di satu kotak, dan mereka kalau masuk gereja, mereka sembah itu. Mereka apa? Jadikan apa, Pak? Patung. Ya kan? Itu namanya apa? Transubstansi. Ada di diktat apa namanya? Transubstansi. Jadi roti berubah menjadi tubuh Yesus. Anggur berubah menjadi darah Yesus. Itu pandangan pertama. Salah ya. Yang kedua, pandangan dari gereja Lutheran ataupun HKBP. Ya, Martin Luther berasal dari Jerman. Ya, jadi ada utusan Injilnya mengabarkan Injil di Indonesia. Yang paling banyak mengikuti ajaran Luther adalah HKBP. Ya, orang yang bertobat waktu itu diinjili oleh orang Jerman yang bernama Nommensen. Di sini ada orang Batak nggak? Ya, Nommensen, ya, yang pergi ke mana? Tanah Batak. Nah, mereka mengatakan memang roti tidak menjadi tubuh, memang anggur tidak menjadi darah, tetapi di sekitarnya ada tubuh Yesus, ada darah Yesus. Itu namanya apa? Konsubstansi. Ingat ya? Yang pertama transubstansi, yang kedua konsubstansi. Tetap ya. Yang ketiga, pandangan ketiga yang salah itu oleh Zwingli dan kawan-kawan. Mereka mengatakan perjamuan Tuhan itu hanyalah simbol, nggak ada apa-apanya. Juga salah. Ya, kenapa? Karena waktu kita baca di kitab 1 Korintus 11 ayat 24, ya, kalau kita lihat ya, bahwa orang-orang yang makan roti dan minum ya anggur, ayat 25 26 1 Korintus 11, dengan tidak ya, bagaimana? Menghormati perjamuan kudus, yang terjadi adalah apa? 3 hal. Mereka jadi lemah, mereka menjadi sakit, bahkan ada yang mati. Jadi waktu kita perjamuan kudus, kita harus memeriksa diri, mengaku dosa loh. Tidak ada orang yang layak menerima perjamuan kudus. Kalau kamu bilang, oh aku ya suci, boleh menerima perjamuan suci ini, tanpa perlu mengaku dosa. Enggak. Selalu kita mengatakan kepada orang yang mau mengambil roti dan cawan, kamu harus berdoa, mengaku dosa. Dosa kamu, dosa istri kamu, dosa anak kamu, dosa siapa saja. Supaya Tuhan mengampuni dosa. Baru kamu layak menerima roti dan anggur. Oke, ada anggota gereja merasa, oh aku hidupnya minggu yang lalu ada dosa. Saya nggak boleh loh ikut perjamuan kudus. Enggak. Orang berdosa apa? Harus cepat bertobat. Cepat apa? Makanya doa Bapa kami apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita harus cepat-cepat ya bertobat. Nah, jadi kalau tidak ya dengan hormat mengikuti perjamuan kudus, bagaimana? Ada akibatnya. Makanya pandangan yang betul apa? Pandangan Yohanes Calvin. Perjamuan kudus memang simbol, memang apa? Simbol, tetapi punya yang namanya sarana anugerah. Kalau bahasa yang lebih gampang dimengerti, punya apa? Berkat rohani. Berkat apa? Ya, nggak boleh sembarangan. Karena itu berkat rohani. Harus diikuti dengan serius, ya, dengan hikmat. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di halaman ya, diktat kita 118, perjamuan kudus itu menggantikan yang namanya Paskah. Di mana di gereja tidak perlu lagi sembelih anak domba, ya kan? Diganti dengan perjamuan kudus. Nah, kemudian di gereja juga tidak ada lagi sunat. Digantikan dengan apa kemarin yang kita pelajari? Dengan baptisan. Ayatnya mana? Kolose 2 ayat 11. Ingat Bapak ya? Kalau kamu ditanya, baptisan itu disebut apa? Sunat Kristus. Ya, sunat itu perintah Allah kepada Abraham loh di dalam Kejadian 17. Ya, jadi setiap Allah memberikan janji selalu ada tanda. Ada apa? Tanda ya, seperti cincin ini kan tanda orang sudah menikah, ada tanda. Nah, Allah berjanji tidak akan memusnahkan dunia dengan air apa tandanya? Pelangi.
Tandanya apa? Pelangi. Kenapa pelangi? Pelangi itu seperti busur. Kalau kamu ambil busur, kamu nggak kena panahnya. Ya kan? Busur. Kalau nggak mau dia terima busur, kamu akan dipanah. Ya, janji kepada Nuh ya, tidak akan membinasakan dunia dengan air bah. Tapi Tuhan mengatakan, bumi langit ini dipelihara, nanti akan dibakar dengan api. Memang tidak dengan air. Yang kedua, Allah berjanji pada Abraham, supaya dari keturunan Abraham akan lahir Yesus Juru Selamat. Apa tandanya Abraham menerima janji itu? Sunat, apa? Ada berapa macam sunat di dunia ini? Ada 3. Ada berapa? 3. Kenapa 3? Abraham disunat, umurnya sudah hampir 100. 100. Kalau orang mau ikuti Abraham ya, keburu mati kan? Umur berapa dia? 100. Kalau orang Arab, sunatnya umur berapa? Akil balik ya. Nah. Tapi sunatnya yang Tuhan bilang apa? 8 hari. Berapa? 8? Yesus disunat hari ke-8. Kenapa 8 hari? Yang betul apa? 100 tahun kah? Belasan tahun kah? Atau 8 hari? Elvia, masih ingat? Kenapa 8 hari? Itu menjadi misteri loh. Kenapa hari ke-8? Ribuan tahun orang nggak tahu kenapa Tuhan perintahkan sunatlah anak laki-lakimu pada hari ke-8 seperti Yesus. Nah, ternyata ada seorang dokter di Inggris, dia melakukan penelitian ilmiah. Penelitian. Nah, kalau kamu belajar ya, ilmu paling tinggi namanya penelitian, research and development. Betul nggak? Ya, karena ada research, ada development, maka ya ini terus berkembang. Ya, betul nggak ya? Dulu teleponnya jadul, sekarang apa? Sudah ada touchscreen dan macam-macam. Ya, terus berkembang karena diteliti. Nah, dokter itu di Inggris dia meneliti, ternyata kenapa 8 hari? Dia bagaimana mengaitkannya ya dengan ilmiah. Dia ambil darah bayi. Darah bayi 1 hari diambil sudah bisa menggumpal. 2 hari lebih dapat menggumpal, 3 naik terus grafiknya. Sampai hari ke-8 darah bayi itu sama dengan orang dewasa. Jadi kalau disunat pada hari ke-8 aman. Nggak akan pendarahan sampai bayinya mati. Jadi sunat itu hari keberapa? 8. Siapa yang disunat pada hari ke-8? Orang Israel. Orang Arab ngikut Ismail. Umur berapa? Akil balik. Kalau mau disuruh ikut Abraham berapa? Umur 100. Keburu apa? Mati dulu. Ya. Alkitab itu ya pasti benarnya. Jadi ada tanda Allah berjanji pada Abraham, tandanya apa? Sunat. Nah, Allah berjanji pada orang Israel, tandanya apa? Sabat apa? Hari Sabat. Jadi pada hari Sabat itu mana tidak turun, mereka ambil pada hari ke-6, mereka simpan, dan pada hari Sabat hari ke-7 itu tidak busuk. Kalau mereka pada hari pertama mereka ambil 2 bagian, hari kedua mereka malas bangun, apa yang terjadi? Busuk. Ada ulat. Tapi kalau hari ke-6 ambil, hari ke-7 nggak apa-apa. Hari ke-7, hari Sabat, nggak ada turun mana. Nggak ada turun. Tapi mereka punya stok nggak? Ada. Tandanya apa? Allah berjanji pada orang Israel bahwa mereka yang keluar dari Mesir akan masuk ke tanah perjanjian, dan di tanah perjanjian inilah dari suku Yehuda akan lahir Yesus. Setiap perjanjian ada tandanya. Ada apa? Seperti sekarang kita buat perjanjian, tandanya apa? Selain tanda tangan. Apa? Apa? Materai. Ya, kalau nggak ada materai, nggak sah. Nggak resmi. Nggak diakui. Ya, surat-surat penting selalu ada materai. Nah, Allah berjanji di perjanjian baru, yang sebelumnya kan perjanjian lama. Perjanjian baru apa tandanya? 2 kan gereja? Yaitu sakramen baptisan dan perjamuan Tuhan. Kenapa baptisan itu menggantikan sunat? Menggantikan apa? Sunat. Kalau kamu pelajari di dalam prakteknya, baptisan itu menggantikan sunat di dalam praktek gereja. Kenapa gereja Presbyterian, ya gereja Anglikan, gereja Roma Katolik membaptis bayi? Membaptis apa?
Bayi disunat hari keberapa? 8. Karena baptisan itu menggantikan sunat. Jadi bayi dibaptis bukan karena dia sudah percaya, bukan. Karena perjanjian Allah kepada keluarga, bahwa kalau satu orang percaya di keluarga itu, Allah mau menyelamatkan seluruh keluarganya. Contohnya begini, ya, seperti Lorencia, dia sudah percaya Yesus. Tidak semua keluarganya percaya. Apa janji Allah sama kamu? Allah berjanji, kalau kamu jadi saksi yang baik, Allah akan selamatkan keluarga kamu satu persatu dengan percaya Injil. Percaya apa? Nah, Allah berjanji loh. Biasanya begitu. Kalau orang Tionghoa kan tidak langsung ya satu keluarga percaya, seperti istri saya. Ya, dia dengan adiknya percaya dulu. Kemudian mamanya, adik-adiknya yang lain. Ya, satu persatu. Nah, kita praktekkan ya baptisan bayi karena di Alkitab itu seperti itu terjadi. Contohnya ya, pada waktu Paulus dia menginjili di kota Filipi, kepala penjaranya itu percaya dan seluruh isi rumahnya dibaptis di malam hari. Bukan selam kan? Malam hari mana bisa nyelam orang kan? Yang kedua, seluruh isi rumahnya berarti termasuk apa? Anak-anak. Kenapa anak-anak itu dibaptis bayi? Bukan karena mereka sudah beriman, tapi orang tuanya berjanji ya, supaya anak ini akan dibesarkan dengan firman Tuhan supaya sesegera mungkin anak ini percaya Yesus. Oke? Baptisan bayi ya. Kenapa kita membaptis bayi? Karena apa? Orang tuanya berjanji untuk membawa anak ini secepat mungkin percaya Yesus. Nah, pertanyaan berikutnya, umur berapa anak itu sudah bisa percaya Yesus? Umur berapa? Berapa tahun? Yang sebagai guru? 3 ya. Anak kalau nanti punya anak ya, umur 3 dia sudah bisa percaya Yesus. Makanya saya paling suka tanya sama anak, kapan kamu mulai percaya Yesus? Ya kamu tahu anak TK bisa percaya Yesus. Paham ya? Anak TK sudah umur 4 kan? Bisa. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia perlu juru selamat. Dia tahu ya Yesus juru selamat kalau dia dengar baik-baik, Roh Kudus bekerja dalam lubuk jantungnya. Baptisan pertama, baptisan bayi ya. Infant baptism. Nah, kalau di gereja kita membaptis anak-anak kecil. Yang kedua, baptisan dewasa, orang yang sudah percaya, dia mengaku ya, dia percaya dengan tandanya dibaptis. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Ingat baik-baik ya, baptisan apa? Tidak menyelamatkan. Karena itu adalah tanda. Ya, tanda perjanjian Tuhan dengan gerejanya, tanda ya. Kita sudah belajar ya, aman ragung, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Setelah mereka percaya, dibaptis. Dibaptis artinya mereka itu berjanji ya, orang dewasa menjadi anggota gereja. Anggota gereja. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, baptisan kedua orang yang sudah percaya pada saat dewasa dia dibaptis, dia bisa mengaku pada orang, dia orang berdosa, dia percaya Yesus dan dia percaya hanya dengan darah Yesus ya dia diampuni dosanya di hadapan seluruh ya anggota gereja dan di hadapan Tuhan. Kemudian kalau kita lihat ya, dalam perjamuan Tuhan syaratnya hanya satu kan? Apa itu? Orang sudah dibaptis dewasa atau dia sudah dewasa, sudah yang dalam tata gereja disebut reafirmasi iman. Apa itu reafirmasi iman? Itu adalah orang yang dibaptis bayi waktu dia umurnya ya sudah belasan tahun, ya seperti Yesus 12 tahun kan. Kita minta dia mengakui imannya sekali lagi ya, di reafirmasi di dalam kebaktian. Setelah dia melakukan reafirmasi iman, dia sudah bisa mengikuti perjamuan kudus. Artinya dia sudah dibaptis anak atau bayi, dia reafirmasi iman, dia sudah boleh mengikuti perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus itu bisa diikuti? Karena dia sudah Sudah percaya, umurnya sudah seperti Yesus 12 tahun. Dan kalau kita lihat ya, dalam mengikuti perjamuan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita semua harus mengaku dosa. Ingat ya? Kenapa mengaku dosa? Kita mengaku dosa, kita melihat ke belakang bahwa Yesus sudah mati untuk dosa kita. Yang pertama ya. Kalau kita mengikuti perjamuan Tuhan, pandangan kita ada 3. 1, memandang ke belakang bahwa Yesus sudah mati untuk dosa kita. Ingat baik-baik ya, harus mengaku dosa. Yang kedua, pandangan kita bukan hanya ke belakang,
tapi kita memandang situasi di saat ini. Ya, kita berdoa juga untuk keluarga kita yang belum percaya. Ingat ya, dalam perjamuan kudus ya, supaya kita menjadi saksi, bukan hanya kita yang bisa menerima perjamuan kudus, satu saat nanti orang tua kita yang belum percaya bisa percaya Yesus. Jadi waktu kamu mengikuti perjamuan kudus, itu doa kamu yang kedua. Yang ketiga, kamu jangan lupa bahwa perjamuan kudus ini adalah berseri. Kenapa berseri? Minggu ini kita ikuti, bulan depan kita ikuti. Kalau zaman gereja dulu setiap minggu ya. Sampai nanti yang terakhir, Yesus datang kedua kali, dia yang adakan untuk seluruh gerejanya. Yang tadi dia bilang kan, aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai aku datang dalam kerajaan Bapanya. Ya, satu saat nanti ya, bersama-sama semua orang percaya. Ya, jumlahnya jutaan. Di mana tuh diadakan? Di angkasa. Ya, dengan Yesus. Paham ya? Dia yang langsung. Jadi ada 3 pandangan apa? Memandang ke belakang, mengaku dosa, memandang masa kini. Siapa yang belum percaya? Jadi waktu kamu mengikuti perjamuan kudus, kamu harus ingat siapa yang belum percaya. Murid-muridmu, keluargamu, kamu doakan. Yang ketiga, memandang satu saat Yesus akan datang mengadakan sebagai apa? Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Bukan lagi sebagai hanya kepala gereja. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir di dalam diktat kita. Bisa nggak perjamuan kudus ini disalahgunakan? Bisa ya. Kemudian ada juga orang bertanya, ya kadang-kadang di gereja ada masalah gereja dan pendetanya itu ada kasus, tapi dia masih terus mengadakan perjamuan kudus. Apakah perjamuan kudusnya dianggap sah atau tidak sah? Jawabannya apa? Sah ya. Bukan pendetanya yang menjadi fokus dalam perjamuan kudus. Yang menjadi fokus apa? Tuhan Yesus. Ya. Yang menyalahkan perjamuan kudus ini kalau kamu baca, apa saja? Bisa lemah, bisa sakit. Yang terakhir bisa apa? Bisa mati. 1 Korintus pasal 11 di bagian terakhir ayat 29 dan 30. Coba kita baca. Karena barang siapa makan dan minum, satu kan, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kalian ya, yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang tidur. Nah, tidur ini di sini artinya mati. Nah, ada kesaksian yang saya dengar dari ayah saya. Ada seorang pengurus gereja. Dia marah dengan hamba Tuhannya di gereja. Jadi waktu perjamuan kudus, dia lampiskan kemarahannya. Dia nggak mau terima perjamuan kudus itu. Kalau nggak salah, dia buang rotinya, dia tumpahkan anggurnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami hal yang sangat menakutkan. Jadi kita tidak boleh ya, tidak mengikuti perjamuan kudus kalau kamu sudah percaya. Yang pertama ya, harus ikut kan, mengakui tubuh Yesus. Hanya dengan darah Yesus dosa saya bisa diampuni. Yang kedua, kamu bilang, saya kalau ikut perjamuan kudus ini, saya mau mengabarkan Injil. Saya punya murid 15 orang, saya mau tahu murid-murid saya siapa-siapa yang belum percaya, saya akan bawa mereka percaya Yesus. Ya kan? Yang ketiga, kamu ingat satu saat bukan lagi ya hamba Tuhan yang memimpin perjamuan kudus, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Nah, siapa yang bisa memimpin perjamuan kudus adalah namanya pendeta ya. Pendeta itu sebenarnya nggak ada istilah Alkitab itu pendeta, nggak ada. Pendeta itu bahasa India, ya, yaitu hamba Tuhan yang sudah ditabiskan, yang sudah diordinasi. Oke, itu yang bisa memimpin sakramen, baik baptisan dan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu mengukir firman-Mu dalam lubuk jantung kami dan juga memberikan kami sukacita agar kami mau membuka firman-Mu untuk membaca kebenaran tentang apa yang telah Engkau perintahkan kepada orang-orang percaya. Tolonglah kami semua ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Ampunilah dosa kami,
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan